Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan bahwa yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencari jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seorang suami yang suka main kartu, satu kali pulang judi, istrinya marah-marah. Ketika istrinya marah-marah, dia langsung kasih keluar semua uang dari tasnya. Dan dia mengatakan, "Ini mak, jangan ngomong banyak, kali ini bapak menang banyak." Seketika istrinya berhenti marah. 1 minggu kemudian, diteleponlah dari teman perempuannya bahwa ia sudah menitipkan uang arisannya lewat suaminya. Setelah uang itu habis, barulah istrinya sadar dan tahu bahwa itu bukan uang hasil menang judi, tapi uang arisan dari istrinya. Cerita tentang saksi uang atau orang yang muka uang pasti selalu suka kepalsuan. Dan itulah yang dapat kita maknai dari Injil hari ini ketika kita menemukan orang-orang Yahudi membayar pakai uang asal orang-orang memberikan kesaksian palsu tentang Yesus yang bangkit. Dan menurut kitab suci, cerita itulah yang beredar sekarang di orang-orang Yahudi. Sehingga menurut mereka, Yesus itu bangkit dan cerita itu adalah manipulasi. Hal yang lain yang dapat kita maknai dari bacaan suci adalah saksi iman. Jadi dengan bacaan suci hari ini kita bisa menemukan perbedaan antara saksi uang dan saksi iman. Saksi iman pasti akan selalu bicara kebenaran, bicara fakta, bicara apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Dan itulah yang dibicarakan oleh beberapa perempuan yang pergi ke kubur, yang melihat kubur kosong, dan mereka bersaksi tentang kenyataan itu. Juga itulah yang disampaikan oleh Petrus dalam bacaan pertama ketika ia berbicara tentang apa yang dia alami dan dia lihat tentang Yesus yang bangkit.
Juga apa yang pernah dikatakan oleh Daud, orang beriman akan selalu bicara fakta, tapi orang muka uang akan selalu berbicara hoax. Mungkin perbedaan yang sangat jelas sangat kita lihat pada saat kita pemilu. Tim sukses yang sudah dibayar dengan uang pasti banyak cerita bagus tentang orang yang dia usung, walaupun faktanya orang itu tidak baik. Di antara kita pasti ada yang jadi tim sukses juga kan. Kalau sudah masuk kantong, biar orangnya jelek, harus diceritakan baik, sudah dibayar soalnya. Tentu berbeda dengan calon yang tidak pakai uang seperti Pak Denis mereka. Mereka bicara kami tidak ada uang. Kalau kamu mau pilih, pilih saja. Sampai-sampai Pak Denis itu saya dengar pernah mengeluarkan kata-kata, gara-gara diminta untuk dukung calon Katolik di salah satu KBG atau lingkungan, orang bertengkar malah. Lalu dia bilang, ngapain kamu bertengkar? Belum dipilih aja kamu sudah bertengkar. Tapi memang pertengkaran itu rawan untuk orang yang muka uang. Jadi untuk kita paling penting hiduplah sebagai orang yang bersaksi tentang iman, jangan bersaksi tentang uang. Mungkin bersaksi tentang uang juga bisa kita temukan dalam diri mereka yang suka isi togel itu. Orang yang isi togel kalau sudah banyak kalah, pasti pura-pura mereka bilang menang, nomornya kena, padahal tidak, hanya karena takut dipersalahkan. Atau dia hanya berdalih hampir. Tapi memang begitulah iblis bekerja dalam judi, hanya membawa kita kepada hampir, tapi tidak pernah menang. Tapi lagi-lagi kalau kita hidup dengan berdasar pada uang, pasti itu punya peluang untuk kita menjadi pribadi yang suka kepalsuan. Di antara kita kadang kalau dibayar dengan uang baru mau bekerja, tapi kalau tidak, kalau bekerja karena iman itu susah. Juga kita tidak bisa berani berbicara tentang kebenaran kalau kita belum dibayar. Dan bahkan kalau sudah dibayar, bukan kebenaran lagi yang kita ceritakan, kepalsuan, karena kita sudah disogok dengan uang. Jadi paling penting untuk kita dari perayaan Paskah adalah belajar untuk menjadi saksi iman, bercerita tentang apa yang kita alami. Mungkin seringkali saya bilang begini, konkretnya, kalau orang bicara tentang paroki Santo Petrus Negara atau gereja negara, orang yang sering datang ikut misa pasti tahu apa yang terjadi di sini. Tapi orang yang jarang dan hampir mungkin tidak ikut misa, dia bisa lebih banyak bicara tentang gereja kita, padahal dia tidak pernah datang. Apalagi kalau sudah disogok pakai kopi, pakai rokok, diangkat-angkat sedikit. Kalau kita yang belajar di seminari tinggi itu ada istilah toser. Toser itu angkat-angkat orang supaya orang itu senang, lalu dia cerita habis, walaupun itu tidak benar. Kadang kita tergoda dan terjebak dalam bahaya seperti itu, supaya dipuji-puji, supaya dianggap hebat, lalu kita mulai bercerita. Apalagi kalau orang sudah kasih kita rokok, sudah kasih kita kopi, datang ke rumah kita, pastilah. Tapi belum tentu yang kita ceritakan itu sesuai dengan fakta. Jadi kita belajar untuk bicara fakta dan bersaksi tentang apa yang kita alami dengan Tuhan. Maka kalau dicoba Bapak Ibu, orang yang sering ikut misa di gereja atau kegiatan di gereja pasti punya cerita berbeda dari mereka yang jarang atau langka ke gereja. Nah, persoalan untuk kita adalah kapan kita bertemu Tuhan? Dan sadarkah kita bahwa kita bertemu Tuhan? Ini juga sebuah persoalan. Kalau mengacu pada Injil yang telah kita dengar, perempuan-perempuan yang datang ke makam Yesus itu kurang lebih sama seperti perasaan yang dialami oleh Maria Magdalena yang kita renungkan kemarin. Mereka sudah merasa terpaut pada Yesus karena merasakan sentuhan kasih Yesus dalam hidup mereka, sehingga kematian Yesus itu sebuah kehilangan besar dalam diri mereka. Tapi mereka punya rasa rindu. Walaupun badan Yesus hilang, cinta tidak pernah hilang. Mereka tahu Yesus tetap mencintai mereka, mereka tetap mencintai Yesus. Kekuatan cinta itulah yang membuat mereka tetap berani ke kubur untuk menengok Yesus. Apalagi ada sebuah harapan di balik cinta itu, yaitu janji Yesus bahwa ia bangkit pada hari ketiga. Itu yang mereka percaya. Maka orang bilang itu percaya, harapan, dan cinta itu kekuatan terbesar dalam hidup. Saya rasa ini lagu yang paling tenar dulu ya, dari Titik Sandora mereka.
percaya, harapan, dan cinta. Nah, selanjutnya nanti cari sendiri di YouTube. Tapi itu adalah 3 kekuatan untuk orang beriman: percaya, berharap, dan mencintai. Dan ketika 3 kekuatan ini ada dalam diri perempuan itu, mereka sempat mengalami sebuah perasaan pergulatan. Di Injil kan kita dengar mereka takut tapi bersuka cita. Jadi Bapak Ibu coba membayangkan perasaan ini. Takut tapi bersuka cita. Padahal kalau kita takut tidak mungkin ada sukacita. Tapi kenapa ketika mereka takut ada sukacitanya? Takut kalau Yesus itu hilang, atau sesuai dengan cerita orang, mungkin dicuri orang mayatnya. Itu yang mereka takutin. Tapi juga mereka bersuka cita, ada iman yang dijanjikan oleh Yesus bahwa nanti saya bangkit pada hari ketiga. Nah, iman akan janji itulah yang membuat mereka bersuka cita. Dan ketika Yesus tahu ada iman di hati mereka, Yesus langsung datang dan menyapa mereka. Yesus bilang apa? Jangan takut, aku ini. Jadi ketika dalam kondisi kegalauan, ketakutan, kegelisahan, atau mungkin bahaya maut, kita tetap perlu percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan itulah yang menyelamatkan. Maka mengakhiri permenungan ini, saya itu bercerita tentang seorang dari Tomohon, Manado, orangnya Suster Elizabeth ya. 1 tahun lalu dia datang berwisata ke Nusa Penida. Namanya Alvalindo Kasenda. Begitu dia mau foto-foto di sebuah tempat yang bagus di Nusa Penida, tiba-tiba dia jatuh di jurang yang jauhnya 40 meter. Begitu dia jatuh, dia masih sadar bahwa dia sudah tidak ada harapan untuk hidup. Tapi dia percaya bahwa Tuhan pasti akan bantu dia. Maka begitu dia sampai di pinggir pantai, dia langsung masuk di sebuah batu karang. Dia sadar kakinya masuk di situ. Kemudian tiba-tiba ombak besar datang, lalu menepis dia dari karang masuk ke kedalaman. Sampai di kedalaman, dia kan tangan satunya sudah sakit juga, kakinya sakit karena kena karang, ada yang patah. Dia bilang 1 menit dia bertahan untuk tidak bernafas, tapi kemudian dia tidak bisa tahan. Tapi 10 menit dia harus ada di situ. Maka di saat itulah dia lagi-lagi percaya dengan apa yang Tuhan bilang. Jadi bila Tuhan ada padaku, aku akan selamat. Kemudian dia ditepis lagi oleh ombak ke pinggir, lalu di sanalah dia terdampar. Singkat cerita, dia mengalami sebuah bahaya yang sangat besar dan menakutkan. Tapi justru pada saat itu dia tetap percaya bahwa Tuhan yang memberikan bantuan. Mungkin cocok dengan apa yang dikatakan dalam Mazmur tadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Itu yang dia percayain. Kemudian tadi kan banyak orang share itu TikTok mengenang 1 tahun peristiwa yang dia alami itu. Dia bilang apa? Pesannya, ombak memang selalu menakutkan dan menyakitkan, tapi justru ombak bisa menyelamatkan kita kalau kita percaya itu adalah kiriman Tuhan. Karena itulah yang dia alami. Maka dia bilang, hidup kita juga sering diterpa ombak dan badai. Jangan selalu melihat secara negatif itu, karena justru melalui terpaan ombak dan badai kehidupan, Tuhan datang menyelamatkan kita. Itulah iman, kekuatan iman. Semoga Tuhan memberkati kita.